warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Nurita Maharani, NIM 1701030. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitosan, di mana kitosan ini termasuk ke dalam bahasan mata kuliah bahan alam kelautan. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ayu Fadli sebagai dosen pengampu mata kuliah bahan alam kelautan ini. Pada video kali ini, bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian izin dan kitosan. Yang kedua, tentang jurnal, yaitu abstrak. Yang ketiga, bagaimana ekstraksinya. Dan yang keempat, kesimpulan. Pertama, kita ketahui dulu apa itu kitosan. Kitosan adalah suatu polisakarida yang diperoleh dari hasil deaktivilasi lipid yang umumnya berasal dari limbah kulit hewan krustase. Kitosan memiliki sifat relatif lebih reaktif dari lipid dan mudah diproduksi dalam bentuk serbuk pasta dalam dasar. Kitin adalah jenis polisakarida terbanyak kedua di bumi setelah selulosa dan dapat ditemukan pada eksoskeleton invertebrata dan beberapa penghuni paleozoa. Deasetilasi basa kitin menghasilkan bahan kitosan yang sangat berguna yang dikenal sebagai copolymer dari dua amino 2-deoksy-D-tiokobinasa dan juga ditemukan secara alami di beberapa dinding sel jamur. Nah, berikut adalah gambar dari struktur kitin dan kitosan. Nah, berikut adalah jurnal yang didapat yang berjudul Extraction and Characterization of Kitosan from Stem Cells. Abstrak dari jurnal tersebut yaitu kitosan adalah salah satu polisakarida yang paling banyak dipelajari saat ini karena tidak beracun, banyak digunakan dalam makanan, proses formasi, pertanian, dan penyajian sifat biologis yang sangat baik seperti biodegradasi dalam tubuh manusia dan antibakteri. Dalam penelitian ini, ekstraksi kitosan biayanya rendah dari cangkang udang dengan ekstraksi kitin. Kemudian, deasetilasi basa kitin dengan larutan alkali yang kuat pada periode waktu yang berbeda. Kitosan disiapkan berbeda, yaitu dilabeli dengan CS1, CS2, CS3, dan CS4. Dikarakterisasi dengan spektroskopi FTIR dan stabilitas termal, morfologi, kristalografi, analisis unsur, dan tingkat deasetilasi. Data menunjukkan bahwa kitosan CS2 yang disiapkan memiliki stabilitas termal paling tinggi dan tingkat deasetilasi paling tinggi. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan yaitu udang mentah berukuran besar dibeli di Mesir, yaitu pasar kota Elongor, Mesir, dan NaOH, HCl, dan asam asetat. Kemudian, bahan-bahan tersebut diencerkan sesuai kebutuhan. Nah, metode ekstraksi yang digunakan yaitu ekstraksi kitosan dapat dilakukan dengan 4 metode berbeda, yaitu ekstraksi 1, 2, 3, dan 4, meliputi proses deproteinasi, proses demineralisasi, dan deasetilasi. Prosedur utama untuk mendapatkan kitosan didasarkan pada deasetilasi basa kitin dengan basa kuat pada periode waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya persiapan bubuk kulit udang dengan cara melepas jaringan lepas dari cangkang udang, kemudian dicuci, dikeringkan, digiling untuk mendapatkan bubuk kering. Selanjutnya, metode 1 ada 3 proses, yaitu proses deproteinisasi, proses demineralisasi, dan proses deasetilasi. Di mana proses deproteinisasi ini dengan cara ambil 3 gram bubuk kulit udang tadi, tambah dengan NaOH 2N, kemudian direflux
dengan perbandingan 12 mili banding 1 gram dengan suhu 70 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian dinetralkan dengan cara dicuci, kemudian padatan hasil tadi diambil, kemudian dikeringkan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses kedua, yaitu proses demineralisasi. Proses demineralisasi ini padatan yang hasil proses deproteinasi tadi tambah dengan 10% HCl 3,25 N dengan perbandingan 14 mili banding 1 gram pada suhu kamar selama 4 jam. Nah, padatan tadi dicuci kemudian dikeringkan. Nah, kemudian lanjutan dari metode satu tadi yaitu proses deasetilasi, di mana produk yang kita dapatkan dari demineralisasi tadi kita tambahkan 10% HCl 3,25 N dengan perbandingan 14 mili banding 1 gram pada suhu kamar selama 4 jam. Padatan tadi disaring kemudian dicuci lalu dikeringkan dalam ruangan, menghasilkan 1,51 gram, kemudian diberi label dengan label CS1. Metode 2 yaitu proses demineralisasinya. 3 gram bubuk kulit udang tadi kita tambahkan 4% HCl 1,3 N dengan perbandingan 14 mili banding 1 gram pada suhu kamar selama 24 jam. Kemudian padatan tadi dicuci lalu dikeringkan. Kemudian kita lanjut dengan proses deproteinasi. Padatan yang kita dapatkan dari proses demineralisasi tadi kita tambahkan 5% NaOH 1,25 N dengan perbandingan 12 mili banding 1 gram dengan suhu 90 derajat selama 24 jam. Kemudian padatan tadi dikumpul, kemudian dicuci dan disaring. Kemudian kita lanjut dengan proses deasetilasinya. Padatan yang kita dapatkan dari deproteinasi tadi kita tambahkan 70% NaOH 17,5 N dengan rasio 14 mili dibanding 1 gram pada suhu kamar selama 75 jam. Kemudian dicuci dan dikeringkan. Setelah dikeringkan dalam ruangan hampa, padatan tadi menghasilkan 2,4 gram dan diberi label sebagai CS2. Nah, selanjutnya pada metode 3 yaitu yang pertama proses deproteinisasi. 3 gram bubuk cangkang udang ditambah dengan 5% NaOH 1,25 N dengan perbandingan 1 banding 8 direflux dengan suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian produk dikumpulkan dan dicuci kemudian dikeringkan. Produk didekolorisasi dengan air termoni selama 24 jam. Kemudian dicuci lalu dikeringkan kembali. Kemudian yang kedua proses demineralisasi. Nah, pada proses demineralisasi ini produk tadi kita tambahkan HCl 1% 0,32 N dengan perbandingan 1 banding 10 mili selama 24 jam pada suhu kamar. Produk dikumpulkan lalu dicuci sehingga menghasilkan bubuk warna coklat. Kemudian diasetilasi. Produk tadi ditambah dengan 55% NaOH 12,5 N dengan rasio berat terhadap volume 1 gram banding 5 mili pada 100 Celcius selama 12 jam. Produk dicuci lalu dikeringkan dan menghasilkan 1,59 gram, kemudian dilabeli dengan CS3. Metode 4 sama, proses demineralisasinya sama dengan sebelumnya. 3 gram kulit udang tadi ditambah dengan 4% NaOH 1 N dengan perbandingan 1 gram banding 10 mili selama 24 jam pada suhu kamar. Kemudian padatan tadi dicuci dan dikeringkan. Nah, hasil padatan tadi ditambah dengan 1 N HCl 3% 1 gram banding 10 mili perbandingannya selama 24 jam.
Kitosan yang dihasilkan dari metode 2CS2 ini memiliki kristalinitas tertinggi. Nah, selanjutnya uji TGA ini menunjukkan data penurunan berat dari kitosan yang diekstraksi. Nah, kemudian tingkat deasetilasi ditunjukkan pada CS2. Nah, kesimpulan pada penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi berbagai tingkat rutin deasetilasi untuk berbagai aplikasi. Nah, kitosan ini memiliki stabilitas termal, kristalinitas tertinggi, dan tingkat deasetilasi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi natrium hidroksida sebanyak 70%.